Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sobrina Zulfatunisa. Pada materi kali ini, aku akan membahas tentang melaksanakan makna Sumpah Pemuda dan norma masyarakat. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu kapan Sumpah Pemuda dicetuskan dan apa saja isi Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan tekad pemuda Indonesia, tekad untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda mempunyai makna penting. Apa saja makna penting yang terdapat dalam isi Sumpah Pemuda? Makna penting isi Sumpah Pemuda yang pertama yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, yang artinya meskipun bangsa Indonesia tinggal di berbagai wilayah Indonesia, tetapi tanah airnya tetap satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu bangsa Indonesia, artinya meskipun Indonesia memiliki berbagai suku bangsa, tetapi bangsanya tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, bahasa persatuan, bahasa Indonesia, yang artinya meskipun di berbagai daerah memiliki bahasa masing-masing, tetapi bahasa persatuannya yaitu bahasa Indonesia. Selain makna penting, ternyata Sumpah Pemuda mempunyai nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda? Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda beserta contohnya. Yang pertama, nilai persatuan, contohnya tidak bertengkar. Yang kedua, nilai kerukunan, contohnya saling membantu berbuat kebaikan. Yang ketiga, nilai kegotong royongan, contohnya gotong royong bersih-bersih kampung. Yang keempat, nilai patriotisme, contohnya mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang kelima, nilai musyawarah, contohnya pemilihan ketua kelas. Yang keenam, cinta tanah air, contohnya mencintai produk dalam negeri. Yang ketujuh, nilai kekeluargaan, contohnya bekerja kelompok. Materi selanjutnya adalah aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Apa sih aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat? Aturan yang mengatur tingkah laku manusia disebut dengan norma. Norma yang berlaku di masyarakat ada berbagai macam. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, norma hukum. Yang pertama ada norma agama. Apa sih norma agama itu? Norma agama adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan tingkah laku manusia dengan sesama. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah petunjuk hidup yang berasal dari hati nurani dan akhlak manusia. Selanjutnya, yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah keseluruhan aturan bertingkah laku dalam masyarakat. Norma kesopanan juga disebut dengan aturan yang beradab. Nah, yang keempat ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Contoh pengamalan dari norma agama, yang pertama, melaksanakan ibadah dengan tertib. Yang kedua, menghormati dan menyayangi penganut agama lain. Yang ketiga, tidak mengganggu ibadah agama lain. Contoh pengamalan dari norma kesusilaan, yang pertama, tidak suka berkata kotor. Yang kedua, tidak suka menipu. Yang ketiga, tidak suka menghina. Contoh pengamalan dari norma kesopanan, yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua, meminta permisi bila berjalan di depan orang tua. Yang ketiga, tidak makan sambil berjalan atau berlari. Contoh pengamalan dari norma hukum, yang pertama, menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berkelahi. Sekian materi pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.